Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Akbar Pradana, NPM 2008-10-10-062, akan menyampaikan tentang proposal penawaran aplikasi yang bernama Nomaker Boost Your Activity. Di sini ada logo aplikasinya sekaligus logo perusahaan fiktif yang saya buat. Di sini ada nama PT-nya, yaitu PT Nomaker CC Indonesia, yang beralamat di Jalan Ronggowarsito Ngawi nomor 11. Kemudian di sini ada surat persetujuan ya, lalu ada stempel sederhana yang saya buat, lalu ada tanda tangan saya. Di sini saya berikan header dan footer supaya terlihat lebih menarik, dan saya buat sederhana yang merupakan juga prinsip dari aplikasi ini, yaitu sederhana dengan fitur yang efektif. Di sini ada footer juga dan ada halaman. Kemudian daftar isi di proposal ini berisi bab 1 yaitu pendahuluan, latar belakang, tujuan, profil perusahaan. Lalu bab 2 ada isi yaitu metodologi penelitian, metode pengembangan perangkat lunak, tanggal dan tempat pengembangan, penjadwalan pengembangan, estimasi biaya. Dan terakhir ada bab 3 yaitu penutup. Bab pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Dan dalam sehari ini banyak sekali waktu yang kita sia-siakan untuk melakukan hal yang kurang bermanfaat. Secara singkatnya seperti kita malas-malasan gitu. Padahal di waktu yang cukup lama tersebut kita dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat, seperti misalnya jika kita seorang pelajar, kita dapat menyelesaikan tugas atau olahraga dan masih banyak lagi. Dan juga kadang kita itu bingung mau ngapain gitu. Kita tidak tahu kegiatannya apa yang kita lakukan, harus kita lakukan. Oleh karena itu dikembangkan aplikasi Nomaker ini yang akan menambah produktivitas harian penggunanya dengan mengukur seberapa lama pengguna menghabiskan waktu dan memberikan rekomendasi aktivitas. Kemudian pengguna dapat masukkannya ke daftar aktivitas dan akan ada notifikasi yang berdasarkan alarm atau pengingat atau timer gitu ya. Lalu setelah sebuah aktivitas itu selesai, pengguna akan mendapatkan poin. Jadi seperti game, jika kita setelah selesai menyelesaikan suatu misi atau apa gitu, kita akan mendapatkan koin atau gold. Nah, poin di dalam aplikasi ini kita dapat tukarkan dengan item-item menarik, seperti misalnya item kosmetik atau apalah. Dan kita juga akan memberikan saran seperti buku-buku yang dapat dibaca atau yang sedang trending begitu. Lalu tujuan dari proposal ini adalah mendeskripsikan proses pengembangan aplikasi, lalu menjabarkan bentuk model dan bentuk database dari aplikasi, lalu menjelaskan metode pengembangan, lama waktu pengerjaan, dan biaya yang dibutuhkan. Kemudian profil perusahaan fiktif saya. Ini ada nama perusahaan yaitu PT Nomaker CC Indonesia. Alamatnya ada di kantor PT Nomaker, Jalan Ronggowarsito Ngawi nomor 11. Lalu ini ada nomor telepon. Ya, ini nomor telepon saya, tapi saya gunakan untuk nomor telepon perusahaan. Dan PT Nomaker ini telah berdiri sejak 17 September 2020. Ini fiktif, tidak nyata, tidak ada sebenarnya. Dan ini PT Nomaker memiliki beberapa sosial media dan website. PT Nomaker ini perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengembangan perangkat lunak dengan platform Android dan iOS. Perusahaan ini secara fiktif juga telah ikut serta dalam pengembangan aplikasi-aplikasi untuk beberapa perusahaan besar. Misalnya aplikasi staff management untuk PT Astra, lalu aplikasi rekrutmen pekerja untuk PT Kingdom. Tentunya itu PT yang fiktif juga. Kemudian ada metodologi penelitian diisi. Tahap ini kita mengadakan survei dengan media di internet. Target survei kita sama dengan target pemasaran aplikasi, yaitu kalangan muda. Sebenarnya tidak kalangan muda semua muda ya, tapi kalangan yang aktif di internet. Data yang dikumpulkan itu adalah kelompok usia, rata-rata waktu terbuang, saran aktivitas, dan reward item yang nantinya akan digunakan untuk mengembangkan aplikasi ini. Dalam proses pengembangannya juga
kita menggunakan referensi buku maupun sumber lain untuk keefisien dan integritas dari aplikasi ini. Kemudian metode pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, analisis data. Data yang telah kita kumpulkan tadi, seperti yang saya bilang, akan dicek kembali kredibilitas dan kesesuaiannya di lapangan. Data-data itu nanti akan diimplementasikan untuk jadi pertimbangan bagi fitur-fitur aplikasi. Pengembangan fitur baru maupun aktivitas-aktivitas baru akan mengambil referensi dari data-data survei. Selanjutnya adalah desain. Untuk menarik pengguna, tampilan aplikasi ini kita buat dengan tema sederhana yang flat, simple, dan tidak terlalu banyak hiasan, tidak terlalu ramai begitu. Pokoknya simple. Ini kita buat sederhana supaya pengguna tidak susah untuk mengoperasikan aplikasi juga. Tidak terlalu banyak tombol dan penggunaannya fiturnya jelas. Supaya tidak bosan dengan tampilan-tampilan yang itu-itu aja, misalnya warnanya begitu-begitu saja, kita adakan fitur kustomisasi tema. Jadi pengguna dapat merubah tampilan aplikasi baik di warna maupun bagian-bagian lain di aplikasi. Berikut ini ada ilustrasi tampilan aplikasi Nomaker di platform Android. Di sini ada aktivitas, lalu ada seperti daily, ini isinya alarm begitu. Ada ini, lalu kita setelah selesai melakukan aktivitas, kita akan mendapat koin ini. Lalu koin ini kita dapat misalnya belikan di sini sebagai contoh ya, ada beli baju untuk avatarnya, beli pet dan sebagainya. Lalu proses coding kita lakukan dengan cara seefektif mungkin dengan pembagian tugas antara programmer yang baik dan jelas. Jadi masing-masing programmer akan mengetahui tugas-tugasnya masing-masing. Algoritma dari program juga kita susun dengan ilustrasi atau simulasi menggunakan flowchart. Kemudian ada PDM atau Physical Data Model. Berikut ini bentuknya. Kita mempunyai database pengguna yang isinya ada ID pengguna, integer yang merupakan primary key, ada nama pengguna, umur, poin pengguna, dan waktu pengguna. Waktunya maksudnya waktu yang diinputkan pengguna, waktu yang dihabiskan. Lalu ada database timer untuk pengaturan aktivitas. Lalu di ada ID timer di dalamnya, ID pengguna yang merupakan foreign key. Lalu ada alarm, isinya ID alarm dan ID pengguna, nama alarm dan waktu alarm. Di sini juga ada data aktivitas, primary key-nya ID aktivitas dan sebagainya. Lalu ada pembelian, ini untuk mendata pembelian item dari seorang pengguna ini. Lalu ada data item, ID pembelian, nama item. ID pembelian ini adalah foreign key. Jika sebuah item dibeli, ini akan masuk ke pembelian. Lalu ada testing. Kita ada tahap testing, yaitu setelah tahap pengembangan selesai akan dilakukan testing untuk menemukan error, bug atau celah kekurangan dalam aplikasi. Lalu celah-celah itu akan diperbarui secepatnya. Lalu ada maintenance, ini pemeliharaan seperti update sistem, memperbaiki bug dan menghadirkan fitur-fitur baru. Kita juga akan maintenance server karena aplikasi ini juga ada beberapa servisnya yang online, dan server ini juga akan diupgrade secara berkala seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna. Lalu ada model perangkat lunak. Model yang kita gunakan adalah model waterfall, yaitu analisis, design, implementation, verification, dan maintenance. Nah, selanjutnya adalah tanggal dan tempat pengembangan. Tanggal mulai kita mengembangkan aplikasinya adalah tanggal 1 Desember 2021 di tempat kantor perusahaan kita, ya, kantor PT Nomaker. Lalu kita ada penjadwalan pengembangan. Kita memerlukan waktu ini selambat-lambatnya 4 bulan, sampai dari Desember minggu pertama sampai Maret minggu keempat. Kegiatan yang pertama adalah pengumpulan referensi seperti
buku-buku maupun petunjuk untuk dalam proses penyusunan source code. Kita ini tiga minggu paling lambat. Lalu ada ini pengumpulan referensi ini juga seperti pemilihan server juga termasuk, jadi agak lama. Lalu ada pengumpulan data yaitu survei di internet tadi, juga sekaligus data untuk pemasarannya. Lalu pembuatan desain tampilan, ini desain UI dan UX yang cukup sederhana. Lalu pembuatan desain database, merealisasikan dari physical data model tadi. Lalu kita masuk ke kegiatan kelima yang mulai Februari minggu pertama sampai minggu terakhir, ini paling lambat untuk pembuatan source code. Jadi ini menggabungkan semua tahap-tahap tadi, seperti pengumpulan data, pembuatan desain tampilan, ini yang kita jadikan satu. Kita integrasikan dengan source code. Lalu kita masuk ke tahap testing. Tahap testing ini kita ketemukan bug atau yang lain, ini 2 minggu. Kita ada tahap, kemudian kita masuk ke tahap debugging dan penyempurnaan. Kita di sini juga akan mengambil feedback, lalu kita akan melakukan penyempurnaan dari aplikasi. Nah, selanjutnya adalah estimasi biaya. Kebutuhan yang pertama adalah referensi, biayanya sekitar 1 juta. Pengumpulan data dan analisa seperti membayar website survei, maupun intinya kita membuat survei yang harusnya dijangkau oleh banyak orang. Kemudian pembuatan basis data, ini termasuk penyewaan server juga, penyewaan database. Lalu perancangan source code, ini untuk membayar programmer. Kemudian ada pemeliharaan dengan rincian pembayaran bulanan, mungkin bulanan server, maintenance, seperti misalnya jika ada sesuatu bug atau yang tiba-tiba muncul, lalu ada update yang berkala tentunya untuk menghadirkan fitur-fitur yang baru. Garansi ini 2 tahun untuk penjaminan jika ada fitur aplikasi yang rusak atau merugikan pengguna. Dan jumlah biaya yang kita butuhkan adalah 44 juta rupiah. Kemudian ada bab 3 yaitu penutup. Di sini isinya ada harapan diterimanya proposal aplikasi ini. Baik, saya rasa sekian presentasi dari proposal aplikasi ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.